Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebelum saya mengucap syukur, kita sore pagi hari ini saya akan membawa setiap kita untuk masuk di dalam tema firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus. Jadi bertumbuh harus bagi orang percaya. Orang percaya harus bertumbuh, dan pertumbuhan itu harus terjadi setiap hari di dalam kehidupan setiap kita. Bertumbuh itu tidak bicara saudara sudah bertumbuh belum ya? Pasti ya, secara fisik saudara bertumbuh. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini membawa pertumbuhan rohani. Saya tidak akan tanya saudara sudah bertumbuh apa belum di dalam rohani, ya. Tetapi mari kita mau menikmati sungguh-sungguh firman Tuhan. Terdapat di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Ya, surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus ketika itu sedang ada penjara di Roma, ya, tetapi Rasul Paulus mengingat akan jemaatnya. Saya senang dengan Efesus, ya. Mungkin minggu ke depan ini bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus akan menjadi topik atau tema kita, ya, sepanjang bulan September depan. Ya, saya akan berbicara tentang bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Karena ini perlu disampaikan, karena di dalam kitab Efesus, kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus, ini sesuatu yang indah. Karena diawali di dalam Efesus pasal yang ke-1 itu surat Paulus ini. Dia mengatakan demikian, ya, dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, orang-orang kudus di Efesus. Siapa orang-orang kudus? Amin. Ya, saudara dan saya, orang percaya dalam Kristus Yesus. Ya, sebelumnya, ya, di dalam Efesus mulai pasal 1 sampai pasal yang ke-6 itu memberikan satu dorongan kepada semua dalam segala hal ke arah Kristus. Saya bercerita tentang bertumbuh, itu luar biasa. Saudara mungkin saking sibuknya tidak pernah memperhatikan sebuah pertumbuhan. Ya, kalau saya belajar itu tumbuhan, ya, tumbuhan itu bertumbuh, ya, dari benih, ya, dari benih dia tumbuh. Ya, kita bisa lihat contohnya, ya. Itu ada sebuah pohon yang sudah bertunas, dia bertumbuh setiap hari, pohon tumbuh. Ya, saya coba kemarin minta tolong Levi, ya, bisa enggak itu pohon itu tunas itu dibuat mekar, ya, dibuat mekar sepanjang saya menyampaikan firman Tuhan. Ya, terus mekar, terus bertumbuh. Itu artinya bertumbuh itu harus setiap hari, tidak cukup hari Minggu saja. Setelah saudara mendengar firman, saudara ambil komitmen, saya mau bertumbuh. Ya, tetapi pertumbuhan rohani ini harus terus didorong,
dengan firman Tuhan. Dan kalau kerohanian kita mau makin bertumbuh, kita hidup di dalam kebenaran. Konsep bertumbuh itu hanya satu. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, saya percaya kerohanian kita akan makin bertumbuh setiap hari. Walaupun itu lewat proses. 3 minggu yang lalu saya sampaikan proses pertumbuhan. Ya. Saya ulangi lagi. Kalau saudara bertumbuh hanya satu jalan atau satu cara, yaitu saudara hidup melekat, hidup di dalam firman Tuhan. Ya, ada firman Tuhan katakan, kalau firmanku di dalammu, ya, kalau di dalamku ini ada firman Tuhan. Firman Tuhan ada di dalamku dan aku tinggal di dalam firman. Saudara berubah, saudara bertumbuh. Saudara menghidupi, itu satu kunci, hanya satu. Gak cukup saudara berdoa, ya semua orang berdoa. Mungkin gak cukup saudara hanya datang beribadah, tanpa saudara hidup di dalam firman, dan firman Tuhan itu ada di dalam kita. Ya. Kita hidup di dalam firman, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus itu sungguh-sungguh hidup di dalam kita. Kita akan bertumbuh. Jadi satu kunci supaya kita hidup di dalam kebenaran. Amin. Haleluya. Kalau saya melihat latar belakang itu di dalam Efesus pasal 4, itu ayat yang ke-11 dan 12. Ya, saya coba ya. Saya akan bicara 2 hal, yaitu latar belakang ini. Jadi ayat sebelumnya. Dan yang kedua yaitu bertumbuh, cara bertumbuh. Ya, kita akan melihat dulu ayat yang ke-11 itu dikatakan demikian. Dan ialah, dan ia, ya, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar atau guru. Ya, iya, Yesus Kristus sendiri yang sudah memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, ya, pemberita Injil atau gembala maupun gembala-gembala atau pengajar atau guru-guru, ya, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi firman itu memperlengkapi saudara untuk saudara hidup kudus, ya, memperlengkapi orang-orang kudus, memperlengkapi setiap kita, ya, bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara setia datang untuk kita mendengar, kita menjadi pelaku, dan kita sungguh-sungguh merenungkan, menghidupi firman Tuhan, ya, saudara sedang membangun tubuh Kristus. Ya. Jadi ini penting, ini yang menjadi dasar hidup orang percaya. Sampai tujuannya diperlengkapi, kita guru-guru tadi memperlengkapi dan kita diperlengkapi. Saya akan mengambil satu gambaran demikian. Kita punya anak-anak kecil, ya, pastinya ya, kita melihat anak-anak kita atau cucu atau itu anak, ya, atau keponakan, ya. Dari kecil pasti orang tuanya rindu untuk anak-anak ini bertumbuh, ya, jadi besar, jadi pinter, jadi, ya, sekolah untuk pinter terus, bertumbuh terus. Ya, saya percaya orang tua pasti merindukan pertumbuhan ini. Ya,
itu gambaran kehidupan perjalanan iman kita. Kita rindu anak-anak kita bertumbuh. Ya, yang kecil akan terus bertumbuh menjadi besar. Saya percaya 53 tahun GSJA ada di Kota Magelang ini bukan kebetulan. Ini semua karena Tuhan. Tuhan yang sudah pakai gembala-gembala, pakai para misionaris ada di Kota Magelang. Saya tidak pernah tahu karena waktu itu saya belum lahir. Ya. Tetapi ketika ada perjalanan, ya, Gereja Sidang Jemaat Allah di Kota Magelang, satu hal yang luar biasa. Yang terus bertumbuh sampai 53 tahun, berapa generasi yang ada di tempat ini. Yang masih ada di tempat ini, mulai dari awal, ya, masih ada dan tetap setia. Nah, itu yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kita. Di dalam hal kerohanian kita untuk terus bertumbuh. Dan kita diperlengkapi. Ya. Tadi anak-anak tadi bertumbuh menjadi besar. Diperlengkapi. Artinya ini gambaran. Ya. Diperlengkapi, dipakai baju. Makin besar bajunya ganti. Terus diperlengkapi, ada baju, ada rok, ada celana, ada sepatu. Ya, mungkin bagi cewek ada bandu gitu ya. Itu diperlengkapi, saudara dan saya diperlengkapi oleh pemberitaan Injil. Jadi firman Tuhan itu memperlengkapi saudara dan saya untuk apa? Ayat yang ke-13, sampai kita semua ya telah mencapai kesatuan iman. Apa sih kesatuan iman? Ya, sungguh-sungguh menyatu iman kita dengan Kristus. Sungguh-sungguh menyatu dengan firman Tuhan. Itu tujuan diperlengkapi. Saudara senang diperlengkapi? Amin. Senang ya? Saudara diperlengkapi. Ini gambaran sebagai orang tua saudara. Memperlengkapi saudara. Ya pakai baju, pakai hem, ayo pakai batik gitu ya. Sadar enggak saudara tuh diperlengkapi loh sama orang tua dari kecil. Ya. Oh didandani sama orang tua. Senang kita diperlengkapi seperti kerohanian pada zaman Rasul Paulus ini. Dan tentunya kepada gereja saudara. Kepada saudara dan saya. Paling senang itu diperlengkapi. Betul? Ya. Diperlengkapi oleh firman Tuhan. Nah, oleh pemberitaan Injil. Kalau saudara mau sukses dan berhasil, ada semua di dalam Alkitab. Ya, saudara mungkin tidak tahu karena saudara belum semua membaca. Ya, dari depan sampai belakang. Kalau saudara mau sukses dan berhasil di dalam Tuhan, satu, ada di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu mengajar kepada setiap kita. Itu memperlengkapi setiap kita dan kita diperlengkapi. Kalau saudara dan saya ada di dalam saat ini, saya belum melihat wajah-wajah saudara. Ya, saudara berpakaian rapi dan sopan. Itu saudara diperlengkapi. Karena saudara sudah dilengkapi oleh firman Tuhan. Diajar. Firman Tuhan itu kalau memperlengkapi, itu mengajar banyak hal. Dalam hal kesopanan, dalam hal kesetiaan, dalam hal memberi hidup kita. Memberi apa yang kita miliki, ini dari Tuhan. Bukan untuk kekayaan kita. Karena di dalam Efesus itu dikatakan kekayaan. Tuhan itu melimpahkan kekayaan kepada setiap kita. Bukan kekayaan itu harta benda atau rumah gedung. Tapi kekayaan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Saudara ditebus. Saudara orang yang berdosa sudah jauh dari Tuhan. Tapi saudara dikembalikan oleh Tuhan. Karena penebusan di kayu salib. Saudara ditebus dari segala dosa saudara.
saudara disucikan, saudara jadi anak, saudara jadi ahli waris. Berlengkapi. Dan kita menjadi orang-orang yang percaya dalam mencapai kesatuan. Dan yang kedua, pengetahuan yang benar akan tentang anak Allah. Pengetahuan yang benar. Saudara makanya harus hidup di dalam kebenaran. Ya, banyak sekarang ajaran-ajaran sesat. Ya, banyak orang, saya bisa melihat ya, orang mungkin hidup cari S1, S2, S3, makin pinter, makin gampang terjerumus kalau saudara hanya mengandalkan pemberitaan lewat medsos. Kalau saudara tidak bisa pilih-pilih, kalau saudara tidak hidup di dalam kebenaran yang benar, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kalau saudara bisa punya pengetahuan yang pinter, yang sampai S3, doktor, ya, Bapak besar itu doktor, ya. Tetapi tetap di dalam atau mendalami tentang anak Allah. Saya percaya bukan hanya kita di pengetahuan saja, terlebih kita akan mendalami, ya, melakukan. Itu loh, punya kehidupan di dalam pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Sekarang tuh banyak ya ajaran-ajaran yang membingungkan ya, lewat medsos itu. Saya kemarin baru-baru ini saya melihat Allah itu enggak ada. Kalau Yesus Kristus itu ada. Ya. Kalau Roh Kudus itu hanya gambaran samar-samar. Dan Allah itu enggak ada. Ya Yesus itu ya Allah. Ya. Saya melihat itu hanya gambaran angan-angan saja bagi orang Kristen. Itu ajaran yang paling baru. Ya. Saya dengar dari seorang hamba Tuhan di SCA yang awas-awasi atau mewaspadai bagi anak-anak muda, bagi setiap kita anak-anak Tuhan, bagi orang-orang kudus. Kalau Roh Kudus itu hanya gambaran, kalau saudara dibaptis dalam nama Bapa, Yohanes Pembaptis katakan, aku membaptis engkau dengan air. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau Bapa itu samaran, atau gambaran, atau angan-angan, gimana kira-kira? Ya. Aku baptis engkau atas nama angan-angan? Enggak, saudara. Atas nama Bapa, Anak, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Apakah saya mengatakan, aku membaptis engkau dengan angan-angan? Dengan Yesus dan Roh Kudus, angan-angan? Ada, saudara? Saya berpegang kepada firman Tuhan. Yuk mari kita mau mengenal pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Lalu selanjutnya di dalam ayat 13 dikatakan kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita harus bertumbuh dewasa. Jangan jadi anak-anak. Kenapa sih tidak jadi anak-anak? Ayat yang ke-14 dikatakan sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, ya, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Mari Bapak Ibu, kenapa firman Tuhan ini saya sampaikan? Ini sungguh penting dan menjadi momen di dalam ulang tahun gereja kita yang ke-53. Ya, supaya nanti pada perjalanan ini
Kita harus terus hidup di dalam firman, dan firman ada di dalam setiap kita. Maka kita akan bertumbuh. Yuk, ayat ini akan mendorong kita. Kalau kita itu didorong dengan ayat-ayat firman Tuhan, itu luar biasa loh. Ya, didorong, ditolong, diperlengkapi, ya, diperlengkapi, didandani saudara oleh firman Tuhan. Dan hal yang kedua yaitu bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Kalau tumbuhan ini bertumbuh, pasti ada pertumbuhan ke bawah. Betul nggak? Betul ya? Kalau pondok mesti yang keluar bukan langsung nol, gitu enggak loh. Saudara, timbul apanya dulu? Akar, pasti ya. Enggak mungkin loh ada pohon lalu pohon lalu mentumul gitu aja. Pasti keluar akar terlebih dulu. Yaitu artinya bertumbuh ke bawah, tapi juga bertumbuh ke atas. Kalau cuma bertumbuh ke bawah tok, ya, nggak mungkin ya. Pasti ada tumbuh, tunas. Mungkin itu daun baru kecil, nanti daun 1, 2, 3. Jadi berakar dulu. Ya, berakar itu artinya apa? Kekuatan. Kita dapat kekuatan. Supaya apa? Supaya ketika nanti tumbuh, pohon ini tumbuh, pohon ini akan menjadi kuat karena topangan akar. Nah, kalau akarnya ini busuk, ini tidak akan bisa bertumbuh. Betul ya? Akar. Jadi tumbuh bareng. Ya. Artinya bertumbuh ke bawah, tapi juga bertumbuh ke atas. Kalau bertumbuh ke atas, ini kuat. Karena ditopang oleh akar. Kenapa bisa kuat? Karena akar itu yang menyerap makanan. Yaitu menyerap firman Tuhan. Ya. Menyerap firman Tuhan. Ini diserap, direnungkan, dilakukan. Saudara akan kuat. Mungkin satu daun. Lalu timbul 2 daun. 3 tahun. Itu lewat proses. Saudara. Ketika mulai panas, akar itu terus menyerap. Kalau disiram, akar itu yang makan, bukan daun yang makan. Akar yang makan. Sehingga dikirim oleh daun ini. Sehingga itu kerohanian kita itu seperti itu. Luar biasa ya. Tuhan itu memberikan perumpamaan itu gampang kita atau mudah kita mengerti. Kalau kita sebagai anak Tuhan di tempat ini, ya, saudara dirindukan Tuhan atau diinginkan Tuhan, dikehendaki Tuhan untuk saudara bertumbuh. Ayat yang ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Saudara ada diperlengkapi dengan kebenaran. Ya, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus yang Dia adalah kepala, ke arah Kristus. Amin. Amin. Ini luar biasa. Ya, ini menjadi dorongan Tuhan, dorongan firman Tuhan, dorongan Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Efesus. Itu luar biasa. Kepada orang-orang kudus. Ini firman itu untuk orang-orang kudus. Ya, yaitu saudara dan saya sebagai anak-anak kerajaan. Luar biasa. Saudara sebagai ahli warisnya Kristus. Saudara akan menerima keselamatan itu. Ya, saudara kerjakan keselamatan itu sampai akhir hidup kita. Saya percaya Tuhan katakan akan bersama-sama dengan aku di mana aku ada. Ya. Tapi kita harus
terus bertumbuh. Bertumbuh ini tidak hanya seminggu sekali, tetapi setiap hari. Ya, saya mau sampaikan Bapak Ibu sebagai ayat terakhir. Ya, sebagai ayat terakhir. Ya, saya percaya orang mungkin diajar untuk menjadi lemah lembut. Kenapa? Karena mungkin kita keras kepala. Itu artinya apa toh? Nek dikandani angel, diajari angel, ditegur ngamuk. Nah, ya, ini orang keras kepala. Makanya firman Tuhan itu mengajar tentang kelembutan. Seperti aku yang lemah lembut, kata firman Tuhan. Itu perkataan Yesus sendiri. Itu loh, mengajar kepada setiap kita. Kalau engkau dimusuhi, kalau engkau punya musuh, ada orang yang membenci engkau, ampuni dulu. Bukan engkau menuntut orang lain ngampuni aku, orang lain supaya ngerti, saudara. Enggak. Tapi firman Tuhan itu mengajar, ampuni dulu. Maka engkau akan diampuni oleh Bapa yang di surga. Itu luar biasa. Ya, belajar, saudara sudah belajar mengampuni. Pun belum bisa katakan angel. Ya, karena apa? Saudara masih keras. Yuk kita mau diajar, diperlengkapi. Dan saya tutup dengan kisah Matius di dalam Matius 13 ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Ya. Ya, Matius 13 ayat salah ya, ayat 36. Ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, itu Yesus barusan memberikan perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Lalu Yesus menjawab ayat yang ke-7, 37. Ia menjawab katanya, orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Ya, Yesus yang menabur benih dikatakan. Ya, menaburkan benih baik ialah anak manusia penabur. Ya, ialah anak manusia dan ladang ialah dunia. Dan benih yang baik itu siapa? Anak-anak kerajaan. Benih yang baik itu siapa? Saya. Amin. Yuk katakan, benih yang baik itu saya. Oh, belum semua. Ayo, saudara masih ragu-ragu? Enggak ya. 1, 2, 3. Benih yang baik itu saya. Amin. Saya. Kalau di perumpamaan yang lain dikatakan benih itu firman Tuhan. Tetapi di dalam perumpamaan ini Tuhan menjelaskan. Ya, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan. Dan lalang itu anak-anak si jahat. Itu perumpamaan bertumbuh bersama. Tetapi ada anak-anak kerajaan dan anak-anak si jahat. Saudara, di sekitar saudara banyak situasi atau keadaan yang tidak menentu. Tapi satu hal, saudara sebagai aku ini anak-anak kerajaan. Ini benih yang baik. Ya, kalau benih yang baik, ia akan menghasilkan buah yang baik. Amin. Pasti pertumbuhannya luar biasa. Baik ke dalam, juga ke atas. Amin. Amin. Haleluya. Ini luar biasa. Mari kita akan terus bertumbuh dalam segala hal ke arah